Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKMFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali bisa menemani Anda lewat siar Islam Indonesia dan berita Islami. Untuk edisi siar di hari Sabtu bulan ke-7 Januari ya 2022. Ucap temani Anda 23 ya 2023. Berarti balik lagi 1 tahun. Iya. Oke, di hari ini sahabat BKMFM 3 jam ke depan Ucap temani Anda, tapi di segmen pertama 1 jam bersama narasumber kita ada Ustadz Susiolo Tama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik sahabat BKMFM, topik kita hari ini masih membahas kitab Nashoi Ilibat karena untuk makalah yang ke-28 ini juga belum selesai ya. Kita akan membahas makalah yang ke-28 dari bab yang keempat atau bab Ar-Rubai. Kitab Nashoi Ilibat karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172410800. Langsung saja kita dengarkan isi dari beberapa poin yang ada dalam makalah yang ke-28 bab yang keempat. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'u'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kaum muslimin pendengar DPKM secangkok siar yang insya Allah sore ini kita semua diberkahi Allah dengan berkah umur yang panjang lalu bermanfaat, juga ilmu yang berguna di sore yang sangat baik ini. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muashalah, dan juga kepada kita semua yang mendengar, mungkin ada yang mau menitip doa, silakan nanti bisa SMS atau WA kepada Mbak Ocha. Kita akan doakan, tetapi sebelumnya kita tetap baca Al-Fatihah untuk kita yang sedang sakit, kita yang sedang dirundung duka, kita yang sedang punya masalah, semuanya akan amblas bablas insyaallah dengan ridha Allah. Al-Hidini ya as-salihah wa limu'allif hadzal kitab wa musyarrih hadzal kitab wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nabi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Al-Maqalah Ats-Tsaminah wal Ishrun, makalah yang ke-28 dari bab Ar-Rubai. Tapi sebelumnya saya akan menyapa Bapak Rubai. Insyaallah beliau aktif, Mbak. Dan insyaallah sore ini juga mendengarkan. Mohon bimbingan dan arahan serta nasihat bila apa yang kita sampaikan kurang berkenan. An Hatimil Asom. Jadi makalah ini dari seorang ulama yang sekaliber dengan Pak Tsauri dan lain sebagainya. Beliau ini sampai dijuluki Al-Asom. Al-Asom itu tuli. Sebenarnya beliau itu enggak tuli, tetapi karena dia ini beliau menjaga kredibilitas seorang tamu perempuannya. Jadi pada saatnya ada seorang tamu perempuan di depan beliau berkonsultasi tentang agama dan lain sebagainya. Perempuan ini kentut, tut gitu. Nah, si ulama yang bernama Hatim ini pura-pura tidak dengar. Apa? Coba kerasin dulu suara kamu, saya nggak dengar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar rasa malu yang diderita oleh wanita itu hilang. Oh, dalam hati wanita ini ternyata ulama di depan saya ini sedang dalam keadaan tidak baik pendengarannya. Sampai terkenal dan beliau melakukan itu hingga lamanya 15 tahun, Mbak. Berpura-pura untuk tuli padahal beliau tidak tuli, hanya untuk menjaga
marwah, menjaga kehormatan tamunya sampai berkorban kepada dirinya, atas dirinya 15 tahun dianggap orang tuli. Ini luar biasanya ulama zaman dahulu, Masya Allah. Nah, beliau ini menulis dalam sebuah karyanya, yaitu man sorrofa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Beliau yang luar biasa ini menulis bahwa siapa yang meninggalkan 4 perkara dan fokus kepada 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi sorrofa itu bisa maknanya taroka. Jadi kalau man sorrofa arba'an ila arba'in wajadal jannah, ay man taroka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannah. Siapa yang meninggalkan 4 perkara lalu kemudian fokus terhadap 4 perkara, maka dia akan mendapatkan surga. Yang pertama, an-nauma. Kenapa an-nauma? Karena dia maf'ul man taroka tadi. Man tarokan nauma wa tawajjaha ilal qabri, dia akan wajadal jannah. Siapa orang yang meninggalkan tidur lalu dia fokus terhadap kubur, maka dia akan mendapatkan surga. Maksudnya bukan kemudian tidak tidur pendengar, tetapi tidurnya diatur hanya sebentar saja. Tidurnya bukan sampai semalam suntuk sehari penuh tanpa melakukan ibadah, tidak. Tetapi fokusnya bagaimana dia di kuburan nanti. Artinya dia selalu ingat kematian itu. Atau dalam syarahnya kita baca, bi antaroka rohatan naumi wa tawajjah ila rohatihi fil qabri bi an amila solihan li ajlihi. Yaitu meninggalkan istirahat tidur, mengurangi istirahat tidur dan fokus wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri, dan dia fokus terhadap istirahatnya di kubur. Orang yang punya bekal cukup untuk menyongsong kematian, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, dia akan istirahat. Di kubur itu enggak sibuk. Di kubur itu seperti pengantin baru, bahasanya begitu. Di kubur itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Di kubur nanti dia tidak seperti orang-orang yang tidak punya bekal. Dan orang-orang yang tidak punya bekal akan disibukkan dan akan menderita. Bahkan di dalam makalah yang sudah lanjut kemarin, saya lupa di makalah yang keberapa dalam syarahnya, annal kuburo bahrun nadamah. Sesungguhnya di dalam kubur itu bahrun nadamah adalah lautannya penyesalan. Artinya orang-orang yang tidak punya bekal untuk menuju kubur, maka nanti hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Dan penyesalan saat sudah di kuburan, sudah di alam barzah, itu tiada berguna. Kenapa? Karena sudah habis, amal sudah ditutup, tidak ada lagi. Barangkali hanya mengandalkan amal-amal jariah, barangkali hanya mengandalkan doa-doa anak yang soleh, bila punya anak yang soleh, atau mungkin handai tolan yang mendoakannya, atau mungkin sahabat-sahabat yang baik, dia pernah berbuat baik kepada sahabatnya, lalu sahabatnya ingat tentang dia, atas dia, terhadap dia, kemudian masih mendoakan. Barangkali hanya itu yang bisa diharapkan, tetapi itu amal yang sesungguhnya dari pribadinya sudah terputus. Inqata'a amaluhu. Ini. Dan istirahat dalam kubur adalah dambaan seorang mukmin agar dapat apa? Agar nanti di kubur itu tidak merasakan lama. Padahal kita tahu digelarnya akhirat itu setelah kubur selesai. Sementara kubur itu sampai berapa tahun kita tidak tahu. Kenapa? Karena sampai menunggu kiamat. Itu bagi orang-orang yang punya bekal cukup untuk masuk ke kubur, maka dia serasa lebih cepat, serasa lebih indah. Walaupun panjang di dalam kubur, tapi merasa indah. Kenapa?
karena dikubur itu nanti akan mendapatkan kenikmatan walaupun sebelum sesempurna kenikmatan nanti di surga. Nah, di sini digambarkan oleh musyarrih hadzal kitab bi an amila sholihan li ajlihi, yaitu kecenderungannya, fokusnya pada amal soleh li ajlihi, kembali kepada kubur, untuk kepentingan kubur. Jadi amal soleh yang dilakukan hanya untuk kubur, artinya persiapan untuk kubur, fokusnya hanya untuk kubur, seperti itu insya Allah. Kemudian yang kedua, wal fakhro ilal mizan, dan watarokal fakhro watawajjah ilal mizan wajadal jannah, yaitu meninggalkan al fakhro. Al fakhro itu apa? Kita lihat nanti. Ilal mizan, kemudian fokusnya kepada mizan. Mizan di sini adalah timbangan. Maksudnya bukan timbangan di dunia, tapi timbangan amal. Nanti pendengar, ada prosesi di akhirat namanya timbangan. Kita ditimbang, amal kita yang baik ditimbang dengan amal kita yang buruk. Apakah nanti bandulnya, bukan bandul, apa namanya? Mata timbangan itu lebih berat mana? Lebih berat kebaikan atau lebih berat yang buruknya atau keburukannya? Kita lihat di sini. Bi'an tarokal tatawula ala nasi bita'didil manakib. Jadi at-tatawulu ala nasi bita'didil manakib itu artinya adalah menyinggung orang dengan menyebut kebajikan. Jadi begini, jadi al-fakhro itu kalau dalam bahasa sederhananya adalah sombong, tetapi sombongnya itu lebih fokus, dia memamerkan kehebatannya. Makanya sampai bahasa beliau Imam Nawawi disebutkan di sini tarokat tatawula at-tatawulu ala nasi bita'didil manakib, maknanya adalah menyinggung orang dengan menyebut kebajikannya. Enggak sedikit kita menerima, kita melihat, atau bahkan kita bersinggungan, atau bahkan kita punya tetangga yang seperti ini. Sakit jiwanya, tapi jiwanya itu tidak sakit sendiri, dia tularkan kepada orang lain. Jiwanya begitu sombong, dan kesombongannya itu fokusnya dengan cara menyakiti tetangga, dengan cara menyakiti sanak saudara, teman, kerabat, dengan apa? Dengan berbangga atas dirinya. Capaian-capaian hari ini dia ceritakan agar orang iri terhadapnya. Capaian-capaian hari ini dan yang sudah lalu dia ceritakan kepada siapapun. Agar apa maksudnya? Agar orang iri, agar orang sakit hati dengan dia. Sakit hatinya itu bukan masalah sakit hati mau memukul, tidak. Tetapi dia ini menggambarkan dirinya tidak ada yang melebihinya. Dia ceritakan, aku ini kalau sudah bangun masjid, aku ini kalau sudah, aku ini. Jadi kebajikannya diungkit-ungkit, kebaikannya diungkap-ungkap agar orang tahu. Lalu kemudian orang ini kalau perlu menyembahnya dengan harapan seperti itu, memujinya dengan harapan seperti itu. Tafakhur dia, tafakhur terhadap dirinya, bangga terhadap dirinya. Bahkan kadang dia ini juga ujub. Karena tafakhur ini nanti juga lahir sifat ujub. Ujub itu apa sih? Ujub itu adalah heran. Ijabun nafsi. Ada nanti ijabun nafsi unwanu du'fi aklihi. Bahkan Rasul memberikan batasan atau memberikan warning ya, bahwa orang yang sering heran dengan dirinya itu sebenarnya alamat lemahnya pikiran atau lemah pikirannya. Nah, orang-orang yang tafakhur, orang-orang yang sombong, yang selalu menyinggung orang lain dengan menyebut kebajikan dan kebaikannya, inilah yang disebut dengan orang-orang yang tatawul tadi. Maka ketika orang meninggalkan ini, kemudian
wa tawajjaha ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan, lalu kemudian orang ini fokus terhadap amal yang baik, yang amal yang baik ini harapannya nanti dapat menambah timbangan, dapat menambah beratnya timbangan atas timbangan kebaikan. Maka orang-orang seperti ini wajadal jannah, akan mendapatkan surga. Dan orang-orang yang selalu menyebut kebajikannya, ini sebenarnya sedang berzikir. Zikirnya itu akunya itu lebih banyak. Dia tidak lagi zikirnya Allah, tidak lagi zikirnya la ilaha illallah, tapi zikirnya aku. Masjid ini kalau enggak aku, gitu kan. Jalan ini kalau enggak aku ini orang yang cerdas, beramal yang terus mengalir. Coba kalian itu seperti aku ini banyak duit. Kalau duit ini enggak saya berikan di sini, dia tidak akan mengalir saat nanti aku sudah mati, dan lain sebagainya. Makanya orang-orang yang seperti ini digambarkan oleh Imam Nawawi seperti orang yang sedang menyinggung orang lain dengan menyebut kebajikan-kebajikan yang selama ini dia lakukan. Maka sebenarnya ya antara fakhr, antara ujub, antara riya itu beda-beda tipis lah. Nanti akan lahir, begitu orang fakhr dia akan lahir ujub, dia akan lahir riya. Agar apa? Agar kebaikannya dipuji, agar perbuatan solehnya itu dinilai oleh seseorang, meskipun nilainya hanya pujian saja. Dia mungkin tidak mengharapkan uang, tetapi dia mengharapkan keindahan angan-angannya. Begitu dipuji, melambung dia, seneng dia, oh hebat saya ini, maka lahirlah ujub. Nggak ada orang sebaik saya di lingkungan ini, nggak ada orang sebaik. Padahal sebenarnya orang yang menyebut kebaikannya terus itu sedang menyakiti orang lain sebenarnya. Karena orang lain tuh dengernya juga jengkel sebenarnya. Pendengar BKM dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, warrohata ilas siroti, atau maksudnya mantarokar rohata wa tawajjaha ilas siroti, ay bi antaroka rohatal badani wa tawajjaha ila amalin yasra'ul murur ala siroti wa dhalika bi isra'i ijtinabil ma'asi. Jadi yang dimaksud meninggalkan istirahat atau nganggur lah. Rohah itu bisa dimaknai pengangguran. Dia tidak lagi berpikir nganggur, dia tidak mau nganggur hidupnya di dunia ini. Lalu kemudian dia fokus terhadap sirot. Sirot itu apa? Nanti pendengar banyak betul keterangan tentang bagaimana sirot. Ada titian sirot yang harus dilalui oleh orang-orang yang sudah masuk dalam dunia akhirat. Nah, sirot itu tergantung juga terhadap amal kita di dunia. Kalau amal kita baik, persiapan kita cukup untuk akhirat, maka nanti di sirot itu nggak lama. Seperti kilat saja. Seperti mungkin 2 hari saja. Atau mungkin seperti dari duhur sampai asar saja. Tetapi bagi orang-orang yang tidak punya persiapan sama sekali, di sirot itu dalam riwayatnya 1 kelokan itu 10.000 tahun. Dan 10.000 tahun itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1.000 tahun. Kita bisa bayangkan berapa kelokan yang ada di dalam sirot itu. Itu lamanya, belum sengsaranya, belum Masya Allah tajamnya sirot itu, luar biasa. Tetapi bagi orang-orang yang memang persiapannya cukup untuk akhirat, yaitu dia meninggalkan nganggur, lalu kemudian fokus untuk membawa bekal dalam prosesi sirot itu, maka dia seperti terbang saja. Seperti orang yang baru berangkat, lalu kemudian sampai ke tujuan. Ada orang yang rasanya 1 minggu, ada orang rasanya 1 bulan, ada orang rasanya 1 tahun,
Ada orang rasanya 2 tahun di dalam sirat itu tergantung kepada amalnya. Dan siapa orang-orang yang aila amalin yasra'ul murur, yang bisa cepat jalannya di atas sirat ala sirat ini, yaitu orang-orang yang fokus kepada amal soleh. Nah, kita lihat wadzalika bi isra'i ijtinabil ma'asi, dan yang seperti itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar meninggalkan maksiat. Jadi kalau orang-orang yang meninggalkan maksiat di dunia ini, maka nanti dia akan cepat jalannya di dalam meniti sirat. Insya Allah seperti itu. Nah, yang keempat, wa syahwata ilal jannah wa taraka syahwata wa tawajjah ilal jannah. Dia meninggalkan syahwat, artinya nafsu dikendalikan. Dia mampu mengendalikan nafsu yang tanpa batas. Karena memang ketika kita hanya fokusnya kepada nafsu, maka tidak ada selera apapun yang bisa memuaskan nafsu. Tidak ada di dunia ini yang bisa memuaskan nafsu. Karena nafsu itu tanpa batas. Tanpa batas dan tanpa wujud. Nafsu itu ada di dalam angan. Nanti kalau kita kaji bukan hanya pada pikiran, nanti sampai kepada kolbu juga. Walaupun nanti sir tidak akan pernah dimasuki oleh nafsu, tetapi ketika nanti kolbu kita sudah berbolak-balik memikirkan nafsu, maka nanti nafsu menguasainya juga. Nah, ketika badan, jiwa kita sudah dikuasai oleh nafsu, maka nafsu itu yang akan mengendalikan kita. Makanya di sini waman taraka syahwata wa tawajjaha ilal jannah wajadal jannah. Siapa orang yang dapat meninggalkan hawa nafsunya, kemudian dia fokus pada tujuan surga, maka dia akan dapatkan surga itu. Kita lihat syarahnya. Bi antara kasyahwata wa tawajjah ila masyaqqatil ibadat. Siapa yang meninggalkan syahwat lalu dia fokus terhadap kesulitan-kesulitan ibadah. Dia fokus terhadap masyaqqah itu apa ya? Ya kesulitan ya, atau payahnya dalam ibadah. Fa innal jannata khuffat bil makarih. Karena sesungguhnya surga itu khuffat. Khuffat itu artinya dikelilingi. Dikelilingi oleh apa di sini? Bil makarih. Bil makarih itu sesuatu yang enggak enak. Sesuatu yang dibenci oleh nafsu. Sesuatu yang tidak nyaman. Orang-orang yang betul-betul fokusnya kepada surga, maka dia nafikan nafsu, dan itulah yang tidak nyaman tadi. Kenapa? Karena surga itu dilingkupi perkara-perkara yang gak enak. Kama fil hadis, yang itu sudah masyhur, sering kita dengar di dalam riwayat hadis, bahwa surga didapat dengan cara yang sulit. Di sana ada masyaqqah, di sana ada gambarannya, ada yang menggambarkan naiknya seseorang ke bukit, terus kemudian apa, begitu banyak rintangan, begitu banyak cobaan, begitu banyak derita yang dihadapi, dan itu disebut dalam syarah ini khuffat bil makarih, yaitu dilingkupi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Kenapa? Karena manusia banyak yang hanya menturutkan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang bisa meninggalkan, pertama tadi adalah apa? Meninggalkan kesombongan dan fokus kepada timbangan. Yang kedua, meninggalkan istirahat atau nganggur dan fokus kepada persiapan untuk sirat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, meninggalkan syahwat dan fokus kepada surga. Tadi yang pertama tadi meninggalkan tidur dan fokus kepada kubur. Insya Allah. Baik, sobat BGM FM dimanapun Anda berada,